ada istilah zero bullying, gitu kan. Nah, kalau pencegahannya memang tadi dengan promotor tadi udah dikonsep sedemikian rupa, gitu kan. Terus kemudian ada yang bertanggung jawab untuk mendeteksi anak-anak yang berpotensi dibully. Nah, ini kayaknya kita lebih mudah untuk mencapai sekolah yang ramah anak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Teknologi Majapahit, sebuah pesantren berbasis teknologi yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini adalah pesantren yang cukup fenomenal, baru berusia 2 tahun, tetapi animo masyarakat untuk memondokkan putranya ke pesantren ini cukup besar. Telah bersama saya pimpinan Pesantren Teknologi Majapahit atau biasa disebut dengan PTM, Kiai Haji Munif Atamimi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama di sebelah saya ini seorang psikolog, tapi beliau mempunyai background alumni pesantren juga. Kebetulan beliau berdua ini adalah satu angkatan dengan saya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Baiklah pemirsa, pada percakapan kita pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup hot dan sering menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu tentang isu bullying. Nah, ini sudah ada di sebelah saya seorang psikolog yang tentunya Mas Lutfi ini kalau nggak salah nulis buku tentang bullying ya? Melawan bullying. Oh, melawan bullying. Kebetulan beliau ini juga seorang dosen di Universitas Hang Tuah. Tapi sebelum kita akan mengulik tentang bagaimana bullying di lembaga pendidikan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari Kiai Munif Atamimi apa upaya atau yang dilakukan oleh Pesantren Teknologi Majapahit dalam mengatasi isu bullying yang sekarang banyak dibicarakan oleh banyak orang. Baik, terima kasih. Pertama, PTM ini sangat terbuka atas pembahasan ini atau bullying ini. Dan kita sangat konsentrasi betul menangkal bullying. Karena potensi bullying ini pada hakikatnya pasti akan ada di seluruh lembaga pendidikan yang bersifat boarding school atau pesantren gitu ya. Itu pasti sangat ada potensi untuk bullying. Selain itu banyak juga santri kita ini yang masuk di sini ada karena korban bullying. Oh begitu. Iya, banyak Jadi sekali. dia sebelumnya dari lembaga lain, terus kemudian masuk ke PTM ya, karena alasan di lembaga sebelumnya jadi korban bullying, ya, begitu ya? Iya, betul, betul sekali. Khususnya di tahun pertama ya, tahun lalu itu banyak. Karena memang setelah berjalan 3-4 bulan kemudian mulai datang satu. Dan PTM sangat konsisten dan konsentrasi untuk menangani ini. Maka kebetulan kami dengan Ustadz Lutfi Arya ini, saya satu kelas dulu di Gontor 2 tahun. Dan kita konsentrasi betul. TikTokan lah, sering telepon, sering komunikasi lewat WA dan lain sebagainya. Setiap ada santri datang dengan permasalahan, datang satu dengan permasalahan, maka banyak cara yang kita persiapkan untuk sebelum ada counter. Jadi sebelum kita mengcounter, kita siapkan dulu. Karena beliau dengan bukunya yang saya baca betul satu persatu detail, setelah itu konsultasi, maka kita antisipasi dulu sebelum mengcounter. Jadi antisipasi sebelum terjadi dan jangan sampai terjadi. Maka nanti counternya kalau misalnya naudzubillah terjadi, itu kan beliau yang akan memberikan solusi ya. Selain itu, memang sejak awal santri datang ke PTM, beliau kita panggilkan juga, selain kita medical check up, kemudian kita ada psikologi check up, keminatan, bakat apa, mulai kelas 1 anak-anak
sudah kita tracking semuanya, kita satu persatu itu seperti itu. Ke Mas Lutfi nih. Ya. Mas Lutfi, saya ini kan produk agak lama. Saya produk jadul. Ya kita sama-sama. Sama-sama ya, sama-sama. Maksudnya produk jadul itu seperti ini. Kita dulu ketika kita sekolah SD, Ya. terus kemudian sekolah masuk ke pondok, Hmm. itu kita tidak pernah kita itu mendengar kata kunci atau istilah bullying. Sejak kapan istilah bullying itu ada? Oke, kalau sejak kapan? Kalau dari istilah bullying ini kan dari luar negeri, gitu kan ya, dari Eropa sebenarnya. Nah, itu dipopulerkan oleh Profesor Dan Olweus namanya di tahun 1983. Nah, 1983 ya? 83 mengenalkan istilah bullying itu tahun 1983. Yang mana fenomenanya waktu itu mereka pulang sekolah, terus kemudian ketika di jalan tuh saling mengolok, saling mengintimidasi seperti itu ya. Bahasanya sebelum bullying itu ada namanya teasing ya. Teasing itu artinya kalau di Indonesia kan mungkin menggoda seperti itu ya. Nah, kemudian riset-riset tentang bullying itu berkembang di beberapa negara, di Amerika, di Australia gitu ya. Nah, mungkin kalau sepengetahuan saya masuk ke Indonesia itu tahun 2000-an ya istilah bullying. Istilah bullying. Istilah bullying itu Zaman itu kalau 2000 itu berarti kita masih zaman-zaman baru keluar dari baru pondok, keluar dari pondok. Ya. Dan memang benar belum terdengar asing gitu kan kata-kata Mungkin bullying. kita mengalami banyak bullying di pondok tapi kita nggak Nggak kenal tahu ini namanya bullying. apa gitu kan. Iya, nggak tahu namanya Iya. apa gitu. Nah itu terus kemudian banyak juga mulai gitu kan penelitian-penelitian tentang fenomena bullying di Indonesia. Nah akhirnya istilah itu menjadi populer karena memang faktual terjadi gitu kan yang dirasakan oleh siswa yang ada di sekolah gitu kan, ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Itu ya. Oke, Mas Lutfi ini kan kayak begini nih. Kita ini kan dulu sama-sama di pondok ya. Ya. Terus saya di pondok itu nggak dipanggil nama saya loh teman-teman. Saya itu punya julukan Banyak aja julukan. Kacong. Iya. Julukannya Kacong. Nah kalau Pak Kiai Bunik ini julukannya apa dulu Pak Kiai? Arop gitu ya. Iya. Arop gitu kan. Argo. Argo ya, argo. Apalah artinya kayak gitu kan. Nah itu masuk dalam definisi bullying apa tidak? Hal yang seperti itu. Iya. Jadi ada ahli yang meneliti bullying itu di Amerika namanya Barbara Coloroso. Nah, dia itu menegaskan gitu kan ya. Jadi bullying itu harus ada niatan buruk gitu ya dari pelakunya. Jadi ada niatan jahat dari pelakunya. Nah, dalam konteks yang ditanyakan tadi sama Ustadz Husain, itu kan memanggil nama panggilan ya di antara teman gitu kan ya, di antara teman, pertemanan. Nah, Barbara Coloroso ini mengatakan kalau panggilan-panggilan itu tujuannya untuk mendekatkan, mengakrabkan gitu kan ya, itu nggak termasuk bullying. Oh, begitu. Kita panggil kece gitu, Bang. Ya. Kita panggil buyung gitu. Ya. Kalau memang untuk merekatkan pertemanan dan tentunya yang dipanggil itu tidak sakit hati itu kan kata kuncinya. Nah, itu berarti bukan bullying. Nah, gitu. Tapi kalau dia keberatan, yang dipanggil itu keberatan, Kalau keberatan dan itu ada niatan untuk untuk menyakiti atau membuat tidak nyaman atau mengintimidasi gitu ya, atau merasa pelaku ini lebih dominan gitu kan ya. Nah, itu bullying seperti itu. Jadi bullying ini sebenarnya ada syaratnya untuk dikatakan sebagai bullying. syarat pertama. Syarat pertama tadi ada niatan jahat dari pelakunya. Yang kedua ada ketimpangan power. Jadi ada imbalance power gitu ya. Nah, imbalance power ini maknanya bisa luas, bisa misalnya si besar dan si kecil, si populer dengan yang tidak populer, si pintar dan yang tidak pintar, si kaya dan tidak kaya, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada ketimpangan atau antara kelompok besar ke kelompok kecil itu juga bisa. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga itu dilakukan berulang-ulang. Nah, salah satu contoh misalnya bullying fisik ya. Jadi langsung ke tipe-tipenya aja ya supaya singkat. Fisik, verbal dan psikis. Ya. Kalau fisik bukan pukul-pukulan. Kalau pukul-pukulan sampai guling-guling itu bukan bullying sebenarnya. Oh, Sampai berdarah-darah itu bukan bullying.
Itu Tapi kekerasan berarti. itu masuk Ya. kekerasan. Itu Jadi levelnya apa itu istilahnya, anak belut berkelahi, itu enggak bullying itu. bukan bullying sebenarnya. Dampak daripada bullying bisa dikatakan kayak gitu. Bisa jadi diawali oleh bullying, terus kemudian akhirnya terjadi kekerasan tadi. Nah, kembali lagi tadi, kalau bullying fisik gimana? Nah, contohnya misalnya ada anak yang telinganya itu besar sebelah gitu. Nah, ada anak-anak kalau cowok itu kan biasanya kreatif ya. Kalau mau membuli kan kreatif. Itu bulinya itu cuma dipegang gini aja telinganya. Nah, Oh gitu. gitu. Tapi Padahal itu anak-anak salam keakraban atau apa gitu. mungkin niatnya gitu. Mungkin niatnya gitu. Mungkin niatnya gitu. Tapi kan yang dibully bisa jadi sakit hati. Iya, Bisa terusik jadi dia. terusik gitu kan. Apalagi diketawain sama teman-temannya. Iya. Apalagi satu kelas yang kayak gini-gini ke dia. Betul. Tapi kalau yang diginiin dia tidak biasa aja, Ya, tidak terjadi bullying tidak, berarti. itu berarti nggak masuk dalam definisi bullying. Tidak bullying gitu kan. Artinya ada anak yang tertekan tadi, imbalance power tadi kan ya gitu ya. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi masuk kelas diginiin, istirahat diginiin. Oh. Jadi kan lama-lama kan tertekan ya psikisnya ya kan gitu ya. Salah satunya itu. Atau nama panggilan, malah panggilan-panggilan yang tidak dikendaki sama si anak. Nah, itu juga. Dan satu lagi yang psikis itu contohnya pengucilan. Saya nggak mau berteman sama dia. Ya. Kemudian nah itu penyebabnya bisa macam-macam, bisa iri, bisa memang dasarnya itu anak-anak itu iri. Gitu ya. Iri kalau di bahasa Inggrisnya itu ada dua, sebenarnya jealous dan envy. Nah, itu kalau di bahasa Indonesia kan agak susah ya. Ya, jealous itu Jealous itu merebut. Oh, Jadi ya. gitu merebut. Jadi sifatnya itu kayak lebih apa ya? Nggak suka kalau lihat orang lain itu merebut temannya dia. Gitu. Sat. Nah, kalau iri itu lebih pada sifat-sifat yang kebendaan. Gitu ya. Dia Misalnya punya apa, saya nggak punya. dia punya apa saya nggak. Oh, rambutnya bagus, saya nggak bagus rambutnya gitu. Terus oh, kulitnya dia bagus, saya nggak bagus. Oh, dia kaya, saya nggak kaya gitu. Nah, itu iri ini kalau tidak disikapi dengan yang positif gitu kan ya, ini akan menjadi embrio-embrio bullying. Nah, jadi memang dari kecil tuh anak yang punya rasa iri itu harus dinetralkan di keluarga. Biasanya kan ada iri-iri di antar kakak adik gitu kan. Nah, itu harus dinetralkan dulu. Artinya orang yang punya kelebihan itu tidak harus kita miliki juga kelebihan itu. Tapi gimana kita menyikapi? Anak yang pintar, kita iri sama anak pintar. Gitu kan ya. Kalau dia ngebully, ya dia akan menghasut mungkin ya. Oh, anak pintar ini harus kita bully gitu kan ya. Harus kita bikin nggak nyaman. Tapi kalau anaknya bisa menyikapi dengan baik, gitu kan ya. Santai aja dia. Bukan santai, malah lebih gimana caranya saya bisa jadi sepintar dia. Nah, itu kan lebih positif. Nah, jadi keyakinan-keyakinan itu, belief-belief semacam itu harus diajarkan dari kecil ke anak-anak. Gitu. Oke, Pak Ustadz Kiai Munib, kan penjelasan dari Pak psikolog ini kan seperti itu ya tipe-tipenya. Nah, PTM sendiri ini sebagai pesantren yang punya komitmen kuat untuk tidak ada bullying di kampus PTM. Secara tataran teknisnya yang dilakukan oleh PTM itu apa? Baik. Pertama, edukasi. Edukasi itu sangat penting. Edukasi secara profesional dari pakar Ustadz Lutfi, kemudian edukasi secara batiniah dari kami, para pimpinan, guru, wali kelas, promotor, dan lain sebagainya, itu mengedukasikan dengan cara apa? Memberikan sentuhan-sentuhan dari sisi perspektif Al-Quran. Kita menjelaskan wala tanabazu bil alqab, misalnya seperti itu. Kadang ada di mana-mana ya, seperti yang dijelaskan Ustadz Husain tadi dipanggil kacong, saya dipanggil argo, Arab golat, Arab betik, misalnya seperti itu. Itu kan perlu kita pahamkan. Makna ayat itu kita jelaskan. Kemudian setelah itu kita korelasikan dengan sunnah Rasulullah SAW, bagaimana beliau memahamkan itu kepada para sahabatnya, seperti mathalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhu tada'alahu sairul jasad bil humma was sahar. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti jasad. Contoh kita, hidung ini flu. Apakah hidung itu, apakah tangan itu kemudian cuek? Biarin aja hidung yang flu, nggak usah diambilin obat. Biarin aja kaki, nggak usah melangkah. Nah, kita sampaikan hal-hal teknis kecil dulu dari sisi kepedulian juga kepada sahabatnya, saudaranya, temannya. Bahwasanya di sini ini adalah sebuah pesantren dan lembaga pendidikan di mana kita itu
berlatar belakang macam-macam dari seluruh daerah. Ada dari Bangka Belitung, Riau, Lampung, Kalimantan, Jakarta, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga di sini menyiapkan seperti yang kami sampaikan tadi ya. Kalau tadi Ustadz Lutfi itu kan mengkonter itu. Nah, kita pengen jangan sampai ada kita mengkonter. Sebelum itu ya kita mencegah. Mencegah. Ya. Jadi Sebelum itu terjadi kita cegah. Mencegahnya apa? Dengan berbagai macam hal. Salah satu yang paling efektif adalah kita menciptakan promotor di PTA. Promotor itu setiap anak akan punya bapak ideologis di sini. Kalau di rumah dia punya orang tua biologis, di sini ada bapak ideologis. Dan anak itu memang benar-benar segala macam disampaikan kepada promotor, tidak tertutup. Benar-benar seperti bapak. Bahkan sampai manajemen keuangan, bagaimana keuangan dia ditata dan diatur oleh promotor. Nah, kedekatan-kedekatan seperti itu, selain dari kedekatan wali kelas, kedekatan musyrif, kedekatan pengasuhan, kedekatan KMI, dan lain sebagainya, itu yang kita cegah terlebih dahulu untuk tidak terjadi bullying. Selain daripada itu, PTM ini sebuah pesantren yang juga kita siapkan beberapa tempat yang bisa dipakai olahraga yang menghilangkan dari pikiran-pikiran seperti itu. Contoh, kita melestarikan budaya sunnah dengan berkuda, memanah, kemudian berenang setiap minggu. Kemudian anak-anak juga ada kegiatan movie time di sini. Dibikin sibuk lah dia. Jangan sampai ada waktu untuk ecek-ecek. Jadi bagaimana kita memanage totalitas kehidupan santri di PTM ini, jangan sampai ada nganggur. Karena ketika ada sedikit nganggur, syabab farak mafsadah. Mudah ada kekosongan, pasti ada kerusakan. Di situ ada celah setan masuk untuk menggoda gitu. Saya menggarisbawahi tentang promotor tadi ya. Berarti promotor ini berasal dari guru ya. Guru yang ditunjuk untuk menjadi bapak ideologisnya. Tugasnya dia ini selain dia memberikan menerima keluhan-keluhan dari para santri, terus kemudian dia juga mengawasi anak-anak santri agar tidak terjadi Dan promotor ini komunikatif dengan orang tua. Oh gitu. Iya. Promotor ini ada komunikasi terus. Wah, enak sekali itu. Iya, karena ini bapak di rumah bapak biologis, ini bapak ideologis. Sehingga wali santri ini akan ada duduk selalu ketika datang mendaftar, kemudian ketika setelah liburan adalah, atau ketika nyambangi dia pasti akan duduk dengan promotor, atau bahkan lewat WA sederhana saja. Misalnya sedang renang di video, Ananda sedang berenang, itu kepuasan yang sangat luar biasa. Sederhana lagi, Ananda dikasih waktu seminggu sekali untuk menelpon orang tua dengan HP-nya promotor, sederhana. Tapi dari situ ada komunikasi antara wali dengan antara bapak biologis dengan bapak ideologis. Dan di situ komunikasi bisa intens, bisa santai, sederhana, tapi berkualitas. Jadi dia yang membridging ya antara pihak pesantren dengan wali santri, agar selalu ada komunikasi. Gitu. Ya, betul. Nah, kalau begini nih saya pengen mondok lagi. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Mas Lutfi, menurut pandangan Mas Lutfi, mana yang lebih besar terjadi potensi di ruangan kelas, sekolahan, dan asrama? Atau asrama? Potensinya ya. Semuanya punya karakteristik sendiri ya. Jadi kalau survei yang pernah saya lakukan, kalau di sekolah-sekolah pada umumnya, itu bullying itu terjadi lebih banyak di kelas malahan. Oh begitu ya. Bahkan sampai guru-guru itu heran gitu. Kok bisa ya gitu kan? Kan saya di kelas. Iya, padahal mereka kan cuma beberapa jam. Ada gurunya lagi. Ada gurunya lagi terawasi lagi. Nah itu. Jadi mereka merasa terbulinya itu malah di kelas gitu ya. Tempat siswa-siswa itu berkumpul gitu ya. Selanjutnya ada di kantin, di parkiran, di lapangan ya. Tapi top surveinya itu di kelas malah. Kejadiannya begitu ya? Iya, surveinya kayak gitu. Saya menyebarkan beberapa kuesioner ke beberapa sekolah gitu kan ya. Ternyata top surveinya itu. Kepala sekolah juga kaget itu, kok bisa ya gitu. Penyebabnya apa itu? Nah, kalau menurut saya ya karena itu tempat berkumpul
siswa itu seringkali memang di kelas. Nah, bisa jadi gitu kan ya, di saat-saat jam pergantian kelas gitu kan ya, itu kan ada jeda sekian menit. Ya bisa jadi itu dimanfaatkan. Namanya anak-anak itu kan kreatif gitu ya. Dalam hal ini kreatifnya mungkin diarahkan ke hal yang agak nggak bisa diterima tadi ya, kayak bullying gitu kan ya, bullying di kelasnya. Masukan kecil-kecil kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya di asrama, nah di asrama memang karakteristiknya berbeda kan, itu mereka 24 jam gitu ya di sini. Nah, seringkali di asrama itu memang ada pengurus asrama atau mungkin ada kalau kita nggak mau bilang senior, mungkin kakak tingkat gitu ya, kakak tingkat yang mungkin diberi tanggung jawab untuk mengurus adik tingkatnya gitu kan ya. Nah, permasalahannya adalah kakak tingkat ini belum memiliki kematangan emosional yang memahami masalah masalah anak atau masalah adik tingkat gitu. Jadi seringkali ketika diberikan wewenang untuk menghukum, untuk memberikan teguran-teguran, nah ini kebablasan gitu. Karena mereka tuh tidak dilatih sebagai seperti pelatih gitu ya. Tidak di training sebagai pelatih, tidak di training sebagai mentor seperti itu. Jadi dia belajarnya praktek aja gitu kan ya. Saya kasih contoh misalnya gini, pelatih olahraga gitu ya. Pelatih cabang apalah, misalnya sepak bola. Pelatih pasti akan tahu kan limit atau batasan dari atletnya. Ya, batasan gitu kan? kemampuan fisik, kemampuan mentalnya, psikisnya. Meskipun dikata-katai gitu kan ya. Kalau coach luar negeri, gitu. Coach luar negeri itu kan lebih kejam kata-katanya. Saya masih ingat ya. Ini pengalaman saya. Saya waktu SD itu ingin main bola, ingin main bola. Terus kemudian saya dibelikan sepatu oleh bapak saya. Lalu saya ikut latihan di lapangan dengan sepatu baru. Saya sudah senang. Tapi begitu saya dilatih oleh seorang pelatih sepak bola yang itu sangar sekali. Sangar itu bahasa Madura swasta lah. Pokoknya dia nggak kejam, tapi dia keras sekali dia bilang, goblok kamu, lari gitu aja nggak bisa. Itu saya langsung down. Dan setelah itu saya nggak mau lagi main bola. Trauma ya. Nah itu mungkin pelatihnya menyamaratakan ya waktu itu ya dengan anak-anak yang lain. Tapi kadang-kadang kalau pelatih yang sudah tersertifikasi itu kan pasti dia tahu limit dari atletnya. Jadi meskipun dikata-katai dia tahu karena dia memang pelatih. Dia nggak akan nge-push atau mendorong atletnya itu terlalu jauh gitu kan ya. Nah kalau mentor-mentor yang ada di asrama ini kan tidak dilatih seperti itu kebanyakan gitu kan. Sehingga mereka tidak tahu batas menghukum, batas mendidik dengan cara-cara mereka gitu. Nah, seringkali kebablasan. Nah ini kan kalau kecolongan itu kan ya namanya kecolongan pasti nggak ketahuan kan gitu. Jadi mereka pasti akan curi-curi kesempatan. Nah itu embrionya mungkin dari bullying gitu ya. Nanti berkembangnya kekerasan tadi. Ya, jadi ada anak yang mungkin berbeda, tidak disukai oleh kakak tingkatnya gitu ya. Terus akhirnya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang seperti itu gitu kan. Jadi dari bullying berkembang. Jadi saya bisa menyebut bullying itu kayak embrio dari kekerasan, atau bisa dibilang bullying itu soft violence gitu ya. Kekerasan yang lembut yang sebenarnya menyerang psikis si anak ini tadi. Psikisnya yang diserang memang. Dan itu lebih berbahaya ya. Lebih berbahaya daripada kekerasan. Karena itu bisa menimbulkan trauma. Iya betul. Karena kejiwaan ya. Kejiwaan. Lama hilangnya. Oke Mas Lutfi, ini pertanyaan kunci nih buat Mas Lutfi. Nih. Apa tipsnya agar lembaga pesantren yang selama ini agak dalam tanda kutip tertuduh ya, di situ banyak terjadi bullying. Nah, itu tipsnya agar supaya pesantren itu terhindar dari masalah bullying itu, harusnya pesantren itu seperti apa? Ya karena kita sekarang itu hidup di era keterbukaan, kemudian kita sering diberikan exposure paparan-paparan berita gitu kan. Tentu orang tua itu akan menyadari bahaya bullying. Jadi kalau misalnya tips sebagai pesantren, saya sudah setuju tadi dengan usulan Ustadz Munif ya, terbuka gitu kan ya. Terbuka. Kemudian terbuka ini tujuannya untuk memberikan kejelasan, transparansi bagaimana anak itu dididik di sini. Nah, terus kemudian yang kedua, menciptakan sekolah yang aman. Ini memang kayak klise ya. Sekolah yang aman. Iya.
istilahnya ramah anak. ramah Iya. anak. Tapi Istilahnya ini sekarang itu ramah anak. iya, tapi ini klise artinya itu emang bisa gitu kan ya. Nah, jadi kayak tagline yang sangat mulia tapi kayak susah, Tidak bukan mudah. susah, tidak mudah Tidak untuk mudah. dilakukan. Iya. Saya lebih setuju pakai kata-kata tidak mudah untuk dilakukan kayak gitu kan ya. Ya pasti masalahnya itu di masalah kesabaran pengajar ya. Betul. Gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga tadi sebenarnya pencegahan itu lebih baik memang daripada kita menangani ketika Setelah sudah itu ada terjadi. kasus. Ya. Nah, itu memang kalau sudah ada kasus, ada hukuman, berhenti bullyingnya. Tapi kan berhenti cuma di situ, nggak selesai masalahnya. Tapi kalau pencegahan kita bisa mendeteksi lebih awal, gitu kan. Kemudian kita bisa memonitor lebih awal. Kita tahu anak-anak yang berpotensi dibully atau istilahnya bullyable gitu, Ya. gitu kan. Ada something ya. Saya baru ingat tuh. Iya. Tadi itu apakah pindah sekolah, maksudnya sudah Oh, iya. terjadi nih ya bullying. Apakah pindah sekolah itu menjadi solusi bagi wali santri untuk pokoknya anaknya dibully di sekolah A, terus kemudian dia udah keputusannya kita pindahin aja, itu solusi nggak? Iya. Menjadi solusi ketika si anak ini memang sudah mengalami trauma ya. Trauma ya. Trauma. Harus dipindah memang. Iya, karena ya pasti dia nggak akan sejahtera secara psikologi kalau diteruskan di situ. Kalau sudah kena trauma, kemudian takut ya sampai menarik diri gitu ya, sampai nggak mau ketemu temennya, nggak mau ketemu ustadznya gitu ya, itu ya sebaiknya dipindah seperti itu. Tapi kalau misalnya masih bisa ditoleransi hal-hal seperti itu, ya kita ajarkan anak-anak itu untuk melawan bullying sebenarnya. Oh, dia harus punya karakter yang kuat, Benar. dia tegas, Iya. kuat. Oh, bahwasanya saya harus menghadapi kenyataan yang seperti ini nih. Betul. Sehingga dia bisa berpikiran, baru diginiin aja. Gitu. Nah, itu. Jadi Ntar di luar lebih parah. Lebih parah gitu ya. Ya betul. Di masyarakat. jadi motivasi untuk menyemangati anak ini bisa menyelesaikan kasusnya, masalahnya gitu kan. Jadi kita memotivasinya itu kalau kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini, kamu naik kelas nak. Ya. Kan ya. Kamu naik kelas gitu. Kamu bisa berhasil menyelesaikan permasalahan. Nah ini modal yang bagus gitu kan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan berikutnya. Nah kalau ini belum naik kelas, ada masalah lagi nanti, wah kompleks lagi. Menatanya lebih susah lagi. Tapi tergantung anaknya ya, tergantung anaknya. Kalau misalnya kita lihat anaknya ini berpotensi bisa menyelesaikan, ya harus kita dorong untuk selesaikan gitu. Jadi jangan dibantu terus gitu, jangan. Ya, Dia nggak mandiri. Malah nggak mandiri gitu kan ya. Gitu. Nah, siap menghadapi kompetisi ke depan. Jadi memang bullying ini apa ya? Semua hal itu harus dikerjakan. Ada istilah zero bullying, gitu kan. Nah kalau pencegahannya memang tadi dengan promotor tadi udah dikonsep sedemikian rupa gitu kan ya. Terus kemudian ada yang bertanggung jawab untuk mendeteksi anak-anak yang berpotensi dibully. Nah ini kayaknya kita lebih mudah untuk mencapai sekolah yang ramah anak tadi. Gitu. Jadi memang harus serius ya. Intinya perangkat-perangkat agar Semuanya zero harus bullying itu terlibat, harus semuanya terlibat. dan semua harus sepakat kalau bullying itu berbahaya. Iya, betul. Gitu. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Pak Kiai Munif. Apa pesan kepada wali santri atau calon wali santri agar mereka ini tidak takut memasukkan anaknya ke pondok karena bullying? Kan sekarang ini kan, aku nggak mau nyekolahin anakku ke pondok karena nanti di pondok takut dibully. Ya. Pesannya apa ini? Pertama, seluruh wali santri itu harus ikhlas. Ikhlas ya. Ya. Harus ikhlas dan benar-benar ada di dalam lubuk hatinya. Walaupun kata-kata saya ikhlas ikhlas di kata, tapi tidak dari dalam hati yang paling dalam, itu sudah ada satu ketidakikhlasan. Karena keikhlasan itu hanya ada di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi wali santri harus benar-benar percaya, ikhlas, menitipkan dan yakin bahwasanya lembaga pendidikan itu yang akan dituju untuk anak-anaknya mondok atau nyantri di situ litolabil ilm, memang untuk menuntut ilmu. Ini adalah tempat terbaik. Ya, ini tempat terbaik daripada kita seharian penuh bekerja tidak bisa mengurusi anak dan tidak bisa maksimal. Maka pesantren ini sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Jam 3 malam sudah tahajud, sudah tahfidz subuh, kemudian tahfidz lagi, kemudian bahasa, kemudian terus sampai malam. Maka kalau sudah ada keraguan di dalam hati wali santri, susah. Yang ada
hanya akan suudon terus. Tapi kalau ada keyakinan bahwasanya lembaga pesantren ini adalah memang benar-benar lembaga Islam, dan kita itu di dalam pesantren sudah menerapkan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika membawa muhajirin dari Mekah menuju Madinah diberi saudara Ansor, diberi satu saudara, satu. Di pesantren pun begitu. Anak-anak kita di sini akan berkumpul dengan santri-santri dari berbagai macam daerah, dan itu akan menjadi saudaranya. Maka kalau kita cowok kan kadang berteman, kayak dulu saya sama satu sen berteman ketika kelas 5, kelas 6 kita sangat dekat. Tapi ketika kita kelas 2, kelas 1, mungkin kita punya teman-teman dekat lain. Dan itulah bagian dari bentuk persaudaraan di pesantren. Dan insya Allah anak-anak kita nyaman di pesantren dengan memiliki saudara, karena jelas sekali ya, safir tajid iwadan amman tufariku. Kita harus percaya itu. Pergi hijrah, safar, mondok misalnya bahasanya. Allah akan mengganti orang-orang yang kita tinggal di rumah. Santri mondok ke PTM, Allah ganti di rumah, ninggalkan bapak, ninggalkan ibu. Di sini dia punya bapak, punya kiai, punya guru, punya promotor, punya saudara, semua bahkan lebih kita sampaikan ke anak-anak. Ada jaminannya dalam hadis itu kan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang menuntut ilmu di jalan Allah maka dia sama dengan fi sabilillah sampai dia pulang kembali. Maka kalau orang dulu itu kan nyantri itu biasanya saking percayanya itu sak kain kafannya. diantarkan ke kiai. Sak kain kafannya. Berarti sudah hidup mati khalas. Ikhlas. Lillah sudah. Kalau cuma bullying ya ketendang aja. Baiklah Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih sama-sama. Mas Lutfi Ya, atas waktunya. sama-sama. Dan pemirsa sekalian, semoga obrolan kita di kampus yang sangat luar biasa ini, kampus pesantren teknologi Majapahit, bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kita bisa mengambil hikmah, dan bagi umat Islam tidak perlu takut khawatir dengan isu bullying yang sekarang merebak di mana-mana, hingga memunculkan sebuah ketakutan untuk menyekolahkan anak ke pesantren. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.